Kalian tahu nggak sih perbedaan cuaca dan iklim? Atau sebenarnya kedua kata itu memiliki makna yang sama? Biar lebih paham, yuk simak videonya. Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan relatif sempit dengan waktu relatif singkat. Sedangkan iklim, kondisi umum cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang panjang dan cakupan wilayah yang luas. Maka dari itu, perbedaan iklim dan cuaca terletak dalam rentan waktu dan cakupan wilayahnya. Walaupun adanya perbedaan tersebut, terdapat persamaan unsur antara cuaca dan iklim, di antaranya suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, kabut, dan hujan. Yang ke-1 adalah suhu udara. Banyak sedikitnya sinar yang diterima oleh bumi tergantung oleh beberapa faktor, yaitu lamanya penyinaran, sudut datangnya sinar matahari, tinggi rendahnya tempat, banyak sedikit awan, perbedaan letak lintang. Garis isoterm adalah garis HL pada peta yang menghubungkan daerah yang memiliki suhu udara yang sama. Alat untuk mengukurnya adalah termometer. Yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu wilayah. Kalau suhu udara bisa kita ukur dengan termometer, tekanan udara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebaran tekanan udara vertikal dan sebaran tekanan udara secara horizontal. Wilayah tekanan udara vertikal, seperti halnya wilayah pegunungan, memiliki suhu udara yang lebih rendah dibandingkan pada wilayah pantai dikarenakan dipengaruhi oleh tekanan udara. Sedangkan wilayah tekanan udara horizontal di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki suhu udara yang lebih panas dibandingkan daerah lintang 0 derajat karena selalu disinari oleh sinar matahari. Yang ketiga adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Udara di sini dapat dimaknai sebagai udara dalam ruangan atau udara pada lapisan atmosfer. Alat untuk mengukur kelembapan udara adalah hikrometer. Kelembapan udara ada yang dinamakan kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Yang keempat ada angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang bertekanan udaranya tinggi atau bersuhu tinggi ke daerah yang bertekanan udaranya rendah atau bersuhu tinggi. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Angin memiliki beberapa faktor, di antaranya yaitu 1. Gradien barometrik, angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Yang kedua, relief permukaan bumi. Yang ketiga, faktor tumbuh-tumbuhan dan faktor jarak dari permukaan tanah. Yang kelima, ada awan. Awan adalah kumpulan partikel atau titik udara yang tampak di atmosfer. Awan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada awan cirrus, yang kedua cirrocumulus, yang ketiga cirrostratus, dan lain sebagainya. Yang keenam ada kabut. Kabut adalah awan rendah yang ada di permukaan bumi. Yang pertama ada kabut adveksi, yang kedua ada kabut uap, yang ketiga ada kabut lembah, yang keempat ada kabut beku. Yang ketujuh ada hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentuk udara alami atau moisture dari massa udara atau awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Bentukan-bentukan udara yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik udara, salju, atau bahkan es. Jenis-jenis cuaca: cerah, panas, berawan, mendung, malam hari cerah, dingin, berangin, hujan. Macam-macam iklim: iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin. Peranan iklim dan cuaca. 1. Peranan di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. 2. Peranan iklim di bidang transportasi. 3. Peranan iklim untuk telekomunikasi. 4. Peranan iklim untuk pariwisata. Contoh cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di Indonesia yang memiliki iklim tropis, dan yang kedua di Jepang yang memiliki iklim subtropis, dan masih banyak yang lainnya.
Jadi kesimpulannya dari yang kita bahas bahwa kita mempelajari tentang unsur cuaca dan iklim, dan di sini kita dapat lebih mengetahui tentang pengertian dari cuaca dan iklim, perbedaan cuaca dan iklim, jenis cuaca dan iklim, unsur cuaca dan iklim, peranan cuaca dan iklim, contoh cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kita juga memberikan contoh-contoh dari pengertian yang sudah kita sampaikan. Demikian video pembelajaran kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya dalam melihat video. Semoga video ini bermanfaat. Bye guys, see you next time.